SMA tuh cuma 3 tahun, dan menurut aku 3 tahun tuh bener-bener gak kerasa sih. Jadi buat yang masih kelas 10, masih kelas 11, itu menurut aku manfaatin waktunya yang benar. Kalau saranku sih, mending siapin aja dari sekarang. Kayak belajar, misalnya yang mau ngejar UTBK bisa belajar dari sekarang, atau yang mau meningkatkan nilai di rapotnya untuk yang SNBP itu harus dari sekarang, karena nggak kerasa tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Netis Talk Juara, sebuah ruang untuk bertukar informasi dan menginspirasi. Kembali lagi bersama aku Elvira yang akan menemani kalian semua. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang sangat spesial nih tentunya. Jadi kita kali ini ditemani oleh seorang guru. Beliau adalah seorang guru BK yang selalu mendukung dan membimbing siswa dalam mencapai potensi terbaiknya. Dan juga kita kali ini ditemani oleh seorang siswa yang berhasil meraih nilai tertinggi dengan skor tertinggi di kampus SMA Negeri 1 Cilimus nih. Boleh perkenalan dulu dari Bapak atau tetehnya? Boleh dari saya dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin SPD, biasa dipanggil sama siswa-siswi di sini Pak Jai. Saya di sini mengampu bimbingan dan konseling. Jadi kalau perkenalkan, aku Naila Zaharani. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12 SMA. Oke, pertama-tama aku ucapkan selamat ya Teh ya atas pencapaian yang luar biasa ini gitu. Dan kalau boleh tahu nih Teh, saat pertama kali Teteh tahu bahwa Teteh tuh mencapai nilai eligible dengan skor tertinggi nih, gimana sih Teh perasaan Teteh? Pasti bahagia gitu ya Teh ya? Iya sih pasti. Waktu pertama kali aku dengar kalau aku itu termasuk ke eligible 1, itu tentunya aku kaget dan gak nyangka ternyata aku bisa dapat pencapaian itu di SMA, dan senang juga, bersyukur alhamdulillah ternyata selama ini usaha aku sama 5 semester ya berarti itu gak sia-sia. Ya oke. Kalau boleh tahu Ya, Teh. Dari dulu tuh Teteh tuh emang seorang siswa yang berprestasi dari kecil gitu, atau emang ini tuh hanya momen tertentu yang jadi titik balik Teteh buat Teteh tuh lebih serius ke jenjang berikutnya gitu? Kalau motivasi belajar kayak gitu sih pasti ada naik turunnya ya. Kan kita masih remaja, muda, masih iya labil, kadang males, kadang rajin. Tapi kalau dilihat dari segi prestasi sih, alhamdulillahnya stabil dari dulu. Keren banget ya. Soalnya kan kayak jarang-jarang gitu ya Teh ya yang bisa meminimalisir gitu, apalagi soal waktu gitu ya. Oke, kalau boleh tahu ya Teh ya, belajar Teteh untuk mencapai nilai tertinggi itu kan pastinya banget ya Teh ya, butuh strategi gitu yang lebih baik. Mungkin bisa Teh di-sharing gitu ya, gimana sih cara Teteh tuh untuk mengatur waktu antara waktu untuk sekolah, belajar mandiri, dan istirahat gitu? Kalau lagi di sekolah sih, kalau misalnya ada guru mapel yang ngajar, pastinya harus bener-bener diikutin ya, jangan tidur di kelas. Itu utama. Jangan tidur di kelas. Seringnya kayak gitu. Iya, sering banget tuh karena nggak mungkin ya kayak antuk kan. Iya. Jadi fokus kalau lagi nerangin, dengerin yang benar. Terus kalau misalnya ada jam kos tuh, kalau menurut aku sih ya lebih baik dimanfaatin aja gitu, karena kan tugas banyak. Bisa dipakai buat ngerjain tugas atau nyiapin ulangan yang di minggu depan gimana gitu. Terus nanti kalau udah di rumah Buka lagi gitu ya Teh? istirahat dulu. Oh, iya. Istirahat dulu. Nanti kalau udah istirahat baru dibuat lagi jadwalnya, mana yang harus dikerjakan, mana yang bisa nanti gitu, supaya lebih Efisien terencana. gitu Ya, efisien. Oke, tapi Teteh pernah gak sih ngerasa bosen gitu belajar, kayak aku bosen nih belajar terus gitu loh? Pasti pernah sih. Yang namanya bosan belajar tuh pasti ada, karena aduh buka buku lagi bosen gitu ya. gitu. Oke, maaf ya Pak nih sebelumnya. Kalau boleh tahu nih ya Pak, dari sepengalaman Bapak menjabat sebagai guru BK nih ya Pak ya, apa ada gitu ya Pak pola tertentu yang biasanya dilakukan atau dimiliki gitu oleh siswa-siswa berprestasi seperti Teh Nai ini gitu? Oke, mungkin mengenai pola terhadap siswa yang mungkin mempunyai potensi prestasi akademik ya. Di sini mungkin biasanya mereka itu punya apa ya? Semangat gitu. Semangat dalam belajar tentunya ya. Tentunya hal itu jadi poin utama. Terus mereka biasanya cenderung lebih disiplin, terus mematuhi peraturan gitu ya Pak. Peraturan, disiplin, intinya disiplin waktu, dan mereka bisa mengatur waktu dengan tepat.
Contohnya mungkin waktunya belajar ya belajar. Belajar. Seperti yang tadi dikatakan juga kan katanya ketika ada jam kosong dia lebih memilih untuk mempelajari apa yang mungkin di minggu selanjutnya dipelajari gitu kan. Jadi sebagai modal gitu. Jadi ketika nanti minggu depan pelajaran ini, dia udah membaca duluan gitu kan. Sedangkan teman-temannya kan lebih memilih untuk biasanya tiga jam pasar gitu ya. Jalan. Jadi itu salah satu colongan-colongan waktu lah dengan temannya gitu kan, ketika temannya mungkin lebih santai, nah ini lebih inisiatif ke lebih mempelajari materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Dan biasanya pola untuk siswa yang berprestasi itu biasanya itu mereka itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Bertanya gitu. Iya, aktif bertanya ketika guru menjelaskan, ketika ada yang tidak paham mereka langsung bertanya, dan ketika guru menanyakan kepada dia pasti tentunya dia sudah bisa untuk menjawab. Jawabnya gitu. Iya, mungkin Dari yang lain gitu. lebih dari yang lain lah kemampuannya gitu kan. Mungkin seperti itu kalau yang berdasarkan pengalaman Bapak gitu. Oke ya Teh ya, kalau boleh tahu ya Teh ya, di balik pencapaian Teteh ini kan pasti ada tantangan gitu ya Teh, ataukah dari tantangan pertemanan, atau kan hal lainnya gitu ya. Nah, apa tantangan yang paling sulit buat Teteh nih, dan bagaimana sih cara Teteh menghadapi tantangan sulit Teteh tersebut gitu? Pasti kan kalau tantangan kan pasti ini kayak, duh males nih Gimana atau ya? gimana gitu Iya. loh. Kalau tantangan sih Yang paling susah kalau menurut aku itu menjaga konsistensi dalam belajar. Karena sekarang lagi zaman medsos tuh banyak banget ya, ada scroll TikTok atau chatnya sama teman gak usah belajar gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi ada di posisi kayak gitu, biasanya aku mengistirahatkan diri aku dulu sih, kayak sejam atau 2 jam tidur dulu gitu ya, bisa tidur atau main sama kucing, pecinta kucing ya, main sama kucing atau hal positif lainnya lah gitu, sampai mood akunya bisa baik lagi dan bisa lebih fokus lagi untuk belajar lagi biar tambah. Refresh ya Teh ya, otaknya di refresh dulu gitu ya. Oke Pak, mungkin kayak kan sering kali apa ya siswa tuh Iya. merasa stres atau kehilangan motivasi gitu. Iya. Bagaimana sih kira-kira nih peran BK dalam membantu mereka agar tetap semangat dalam belajar gitu, atau dalam sekolahnya, berangkat sekolah gitu loh Pak? Jadi untuk meningkatkan motivasi ya. Iya. Ya mungkin peran BK di sekolah itu sebenarnya masih banyak siswa-siswi yang mungkin belum mengetahui peran BK yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kebanyakan itu biasanya siswa yang peralihan dari SMP ke SMA nih, terutama yang kelas 10 nih, Iya. pasti mereka beranggapan bahwa guru BK itu killer katanya. Yang masuk ke BK itu biasanya anak-anak yang bermasalah gitu kan. Nah di sini Bapak sedikit menjelaskan mengenai peran BK untuk meningkatkan motivasi pada siswa, apalagi yang mungkin ketika mereka mengalami kejenuhan gitu kan, sampai bisa dikategorikan stres nih, belajar terus gitu kan. Nah di sini peran BK itu biasanya kan ada yang namanya pemberian layanan. Nah di dalam BK itu ada yang namanya layanan bimbingan belajar, terus layanan bimbingan kelompok, ada juga yang namanya layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Nah di sini tentunya tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Nah selain itu nih kan karena kelas 10 sekarang ini udah semester 2 ya, udah mau pemilihan peminatan. Nah seperti mungkin Nay waktu itu kayak gitu sama kamu juga seperti itu, waktu kelas 10 mau jenjang kenaikan kelas itu biasanya diarahkan untuk pemilihan peminatan mata pelajaran. Nah tentunya nanti kan berfungsi untuk ketika kalian nanti pas kelas 12 ini kan tentunya yang mau melanjutkan ke PTN itu harus punya yang namanya biasanya mata pelajaran pendukung, karena kita kembali ke peraturan yang sudah ada, yaitu kita kan pakainya kurikulum merdeka. Jadi peraturannya bahwa siswa yang mau melanjutkan ke PTN dengan jalur SNBP ya sekarang kan, seperti yang naik sekarang ikutin itu jalur SNBP gitu kan. Nah di situ kan harus ada mata pelajaran tertentu untuk pilihan prodi yang diminati. Jadi dari sekarang untuk kelas 10 dari BK sudah mengarahkan supaya jangan sampai salah ketika memilih peminatan mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Nah itu mungkin salah satu peran BK di sekolah ya, menghadapi siswa yang intinya sih lebih memotivasi mereka aja gitu kan, supaya jangan jenuh gitu kan, terutama dalam mengikuti pembelajaran gitu kan. Karena yang sering Bapak dengar itu ada beberapa guru Bapak yang mengatakan, Pak ini ada anak kelas ini anaknya ketika pelajaran guru A mah ada, pas pelajaran guru B mah tidak ada. Nah itu mungkin kita pertanyakan apakah motivasi belajarnya kurang atau gimana, kita kan nggak tahu. Nah makanya kita tentunya yang namanya bimbingan ataupun konseling
itulah sebagai perannya BK di sekolah gitu. Jadi jangan takut, jangan sungkan lagi untuk semua siswa untuk datang ke ruang BK gitu kan. Karena kita biasanya kan mencari solusi gitu kan bersama-sama, apa masalah yang dialami siswa kita selesaikan secara bersama-sama, dan tentunya masalah tersebut yang mencari jalan keluarnya ya kita kembalikan ke siswa tersebut gitu. Gimana siswanya ya Pak? Iya, kita hanya mengarahkan saja gitu. Karena kita tidak bisa memaksa ya Pak ya. Iya, nggak akan bisa memaksa gitu kan. Nah, mungkin seperti itu peran BK BK. di sini gitu. Sekolah gitu Pak. Iya. Oke, kalau boleh tahu ya Teh ya, Ya. kan pasti Teteh pernah gak sih ngerasa down gitu atau kehilangan motivasi nih? Kalau semisal pun iya gitu, kira-kira apa yang biasa Teteh lakuin biar Teteh tuh bisa bangkit lagi gitu? kalau kehilangan motivasi pasti pernah ya, sering malah sering orang ya, Nah, itu semua orang Pasti semuanya mengalami gitu. ya, pasti pernah dan sering. Jadi tapi kembali lagi ke kita gimana cara kita menghadapinya. Kalau aku pribadi biasanya kalau lagi kehilangan motivasi atau lagi malas itu balik lagi ingat ke tujuan awal aku apa, belajar aja ya, belajarnya tuh untuk apa gitu ya. Aku belajar selama ini tuh untuk apa, untuk meraih apa yang aku tuju. Biasanya kalau aku ingat lagi ke tujuan atau cita aku tuh biasanya lebih semangat gitu kakunya, dan gak ada tekanan gitu. Pasti kayak kita mikirnya ini harus mencapai, harus iya ya. Kalau boleh tahu tentunya Ini masuk jurusan apa Teh? Akuntansi ya tadi. Akuntansi, Oh iya, akuntansi. Tapi itu tuh emang basic Teteh di akuntansi atau gimana nih Teh kalau boleh tahu? iya sih, soalnya aku lebih suka ngitung dibanding menghafal. Keren banget. Mungkin orangnya perhitungan gitu. Bisa dikategorikan orangnya perhitungan. Perhitungan itu Pak. Pelit. Enggak lah itu. Oke, kalau menurut Bapak ya Pak ya, selain dukungan dari sekolah tuh kira-kira seberapa besar sih Pak dukungan keluarga tuh dalam mendidik anak gitu agar berprestasi seperti Teh Nai ini Oke. gitu? Dukungan keluarga ya. Sebenarnya dukungan keluarga itu emang sebenarnya itu kan kunci awalnya itu dari keluarga sebenarnya. Kita di sekolah kalau sebagai pendidik ya kita hanya membantu mereka mengembangkan bakat minatnya dan potensinya. Yang menjadi poin utamanya tetap dari dukungan keluarga, terutama dari kedua orang tuanya gitu kan. Nah, salah satu dukungan mungkin yang bisa diterapkan ya mungkin menyediakan sarana prasarana belajar anaknya gitu kan, supaya mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar gitu kan, jadi lebih semangat lagi dalam belajar. Contoh kecilnya mungkin ini Neng sangunya buat ke sekolah gitu kan, biasanya kan itu kan motivasi anak belajar yang rajin gitu kan. Nah, itu kan sebagai motivasi juga buat anak, support juga buat anak gitu kan. Jadi si anak atau siswa tersebut jadi merasa oh iya ya orang tua saya mendukung saya sekolah di sini gitu kan. Jadi rasa semangatnya tinggi untuk belajar itu lebih semangat lagi, lebih tinggi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi poin utama itu keluarga sangat penting menurut saya gitu. Ya. Oke Teh, dari pencapaian Teteh ini tuh ya Teh ya, kalau boleh tahu, apakah ada gitu seseorang yang sangat berpengaruh nih dalam perjalanan Teteh? Mungkin bisa gitu diceritakan bagaimana sih peran mereka dalam mendukung prestasi Teteh nih, sampai Teteh tuh bisa berprestasi seperti sekarang gitu. Tentunya ada ya orang yang sangat berperan dalam perjalanan pendidikan aku selama ini, dan orang itu adalah keluarga aku, dari mama, ayah, sama teteh, semuanya berperan besar selama aku sekolah. Kayak mama itu kan ibu adalah madrasah pertama ya dari setiap anak gitu, dan mama aku tuh benar-benar berhasil jadi madrasah terbaik buat aku, ngajarin aku semua hal, termasuk ayah juga selalu support aku, dan teteh menjadi apresiator yang sangat baik untuk aku. Pokoknya semuanya baik banget sama aku. Mungkin ada pesan gitu Teh yang mau disampaikan nih buat ibu atau ayah Teteh nih di rumah dan kakak gitu, barangkali nonton gitu ya. Pesan buat mama, ayah, sama teteh. Aduh, aku takut nangis. Gak apa-apa lah Teh. Makasih banyak buat selama Ini dukungannya dari mama, ayah, sama teteh selalu dukung aku, selalu semangatin aku nggak mungkin bisa ada di posisi ini, bisa menggapai semua yang aku mau tanpa dukungan dari mama.
Semoga kita bisa bareng-bareng terus Amin. dan mama, ayah sama teteh bisa ngeliat aku sukses nanti. Amin. Aduh, sedih gini ya Teh. Kita bawa suasana aja. Iya. Oke Teh, kalau boleh tahu nih Teh, kan sekarang Teteh tuh udah berhasil nih mencapai nilai tertinggi Teteh nih, keren ya Teh ya. Apa langkah selanjutnya nih yang bakal Teteh ambil gitu di perguruan tinggi nanti? Tentunya dengan menjadi eligible 1, harapannya aku bisa lolos di SNBP dulu ya. Amin. Lolos di perguruan tinggi negeri dan jurusan yang aku mau. Dan ketika aku amin gitu lolos di PTN tersebut, harapannya aku bisa dapat beasiswa juga supaya bisa meringankan beban orang tua gitu. Terus nanti aku bakal lebih aktif lagi sih di kampus supaya bisa dapat IPK yang tinggi dan juga pengalaman-pengalaman. Tapi itu Nah, menurut Teteh tuh kan Teteh tuh lebih ke di akademik gitu. Iya. Iya. Menurut Teteh tuh di non akademik tuh itu sangat berpengaruh juga apa enggak Teh bagi Teteh gitu, yang Teteh kan emang basicnya di akademik gitu. akademi pasti yang penting juga sih, karena gimana ya, pintar seseorang kan nggak melulu di matematika, nggak Iya. melulu di biologi, semua orang tuh pasti punya kelebihan, iya punya kelebihan masing-masing. Jadi menurut aku kelebihan orang apapun itu perlu diapresiasi sih, perlu difasilitasi sama orang tua, sama sekolah juga. Oke, mungkin ini ya Teh ya. Kan banyak tuh siswa yang mungkin mereka tuh merasa sulit ya Teh ya untuk mencapai nilai tertinggi. Mungkin mereka melawan rasa malas juga kan itu susah banget ya Pak Teh. Susah itu. Nah, kira-kira apa sih nih tips dari Teteh untuk dibagikan ke teman-teman nih yang lagi nonton ya di rumah ataupun dimanapun mereka berada gitu. Terutama untuk kelas 11 nih yang mau naik kelas 12. Pasti kan mereka kayak, ih males nih, tapi gimana ya aku udah kelas 11 nih, harus belajar gitu. Iya. Kira-kira apa sih tips yang bisa Teteh berikan gitu? Tips dari aku yang pertama, aku harus perbaiki mindset dulu sih. Dari kalian itu harus berpikir kalau belajar itu emang penting gitu. Belajar itu emang harus, bukan dilihat dari nanti materinya kan gak bakal dipakai di dunia kerja gitu. Jangan kayak gitu, karena menurut aku apapun yang kita pelajari itu gak akan sia-sia, itu pasti bakal ada manfaatnya gitu ya. Iya. Terus yang kedua, tetapkan tujuan juga. Tadi itu kan bisa menjadi motivasi terbesar juga. Habis itu fokus aja ke diri sendiri, gak usah orang lain. Teteh ya, Iya, ngapain nggak gitu. usah ngebandingin sama orang lain. Kok dia udah di sana, sementara aku kok stuck aja di sini gitu, nggak Itu ingat sering kali ya Teh ya terjadi di kalangan remaja. Iya, kayak itu gitu. rentan banget sih. Iya. Terus konsisten belajar Dan juga sama menurut aku seimbangin sama usaha akhiratnya juga sih. Iya, juru langit, berdoa sama Allah biar dipermudah semua. Amin. Tapi itu menurut Teteh tuh kan ini ya Teh ya, kesulitan gitu. Menurut Teteh tuh rasa malas tuh emang bener-bener sengaruh apa gitu Teh bagi di diri Teteh gitu. Ngaruh banget sih. Males itu, aduh pokoknya kalau udah males tuh bakal nggak bisa ngapa-ngapain sih, kayak pusing, mau berhenti malesnya pun susah gitu ya. Kayak mungkin Dan terakhir ya Pak ya, mungkin Bapak dan Teteh gitu bisa memberikan pesan nih untuk siswa-siswa agar terus berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka nih. Dari siapa? dari Bapak mungkin boleh aja Bapak. Oke, mungkin pesannya untuk seluruh siswa, terutama siswa SMA 1 Cilimus ya, intinya lebih ditingkatkan lagi semangat belajarnya, karena belajar itu kan sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan kalian dan sebagai hal yang untuk mengalami nanti potensi yang akan kalian raih gitu kan. Tentunya dengan belajar semuanya pasti bisa gitu kan. Pokoknya bisa dicontoh di sebelah mata ini kan dia kan karena semangat dan gigih belajar, jadi dia bisa berada di posisi sekarang gitu kan, menjadi peringkat eligible terbaik, bahkan alhamdulillah bisa masuk ke pendaftaran SNBP gitu kan, atau seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi semoga kedepannya aja bisa tercapai gitu. Makanya siswa-siswi semuanya ikuti jejak Teh Nay ini gitu. Jadi kan salah satu kebanggaan juga buat sekolah nantinya, oh ternyata di SMA 1 Cilimus ada loh anak yang berprestasi gitu. Dan nanti dikenal sama adik-adik kelasnya gitu. Dan mudah-mudahan Bapak di sini berharap semua siswa SMA 1 Cilimus yang ikut jalur SNBP bisa keterima di PTN pilihan masing-masing. Amin. Dan yang lainnya pun bisa diterima di PTN atau PTS yang diminati lah gitu. Jangan sampai
setelah lulus SMA ini udahlah mau gimana nanti jangan beranggapan seperti itu. Seenggaknya kita harus punya planning dulu gitu kan. Nanti setelah lulus tuh mau kemana, atau mau yang kerja mau kerja di mana, mau kuliah di mana gitu kan, harus ada planning. Nah itu mungkin jadi kuncinya tetap sih ke belajar kata saya. Ya kayaknya ya mungkin seperti itu dari saya. Oke. Mungkin dari katanya gitu ada pesan gitu yang mau disampaikan nih buat teman-teman gitu. Kalau dari Aku terutama buat yang kelas 10 sama kelas 11 nih ya. Eh kan SMA tuh cuma 3 tahun, dan menurut aku 3 tahun tuh bener-bener gak kerasa sih. Jadi buat yang masih kelas 10, masih kelas 11, itu menurut aku manfaatin waktunya yang benar. Kalau saranku sih, mending siapin aja dari sekarang. Kayak belajar yang misalnya yang mau ngajar UTBK bisa belajar dari sekarang, atau yang mau meningkatkan nilai di rapotnya untuk kayak SNBP itu harus dari sekarang, karena nggak kerasa tahu-tahu udah lulus aja. Ya kan banget ya, kita udah mau lulus aja. Iya udah mau lulus. Kalau udah kelas 12 tuh sibuk, bakal susah sih bagi lulusin menurut aku. Sedih gitu. Iya. Kayak baru juga masuk gitu ya Pak ya. Tiba-tiba udah. Udah mau lulus aja gitu. Nah, oke. Buat teman-teman nih yang lagi nonton, hargai dan maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Karena kesuksesan adalah milik mereka yang menghargai waktu, bukan yang menundanya dengan alasan tertentu. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Pak Teh. Terima kasih untuk Bapak dan Teteh yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita yang sangat menginspirasi nih tentunya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua. Baiklah, sampai jumpa lagi di podcast Netistalk Juara. Ngobrol edukatif dan inspiratif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.